Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview mesin poles dari Dongcheng ya. Ini masih menggunakan listrik konvensional alias pakai kabel. Tipenya DSP02-180S. Ini ukurannya lumayan besar ya, 180 mm atau 7 inci. Langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus biasa khas Dongcheng warna krem dan biru, di sini ada keterangan mereknya, lalu tipenya, ada ukuran dari padnya 180 mm atau 7 inci, lalu ada gambar dari produknya dan ada beberapa keterangan untuk spesifikasi serta fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita buka. Nah, langsung ketemu kitab-kitabnya ya, dan ada juga kuncinya. Ini dia kuncinya untuk membuka pad. Lalu kartu garansi ada 2 lembar, yang satunya harus kalian kirim untuk mendaftarkan garansi dari Dongcheng. Dan untuk garansinya sendiri adalah 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk service center dari Dongcheng ada di 17 kota besar, ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Klaten, Purwokerto, Surabaya, Jember, Denpasar, Medan, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Manado, Ujung Pandang, dan Jayapura. Selanjutnya ada buku petunjuk penggunaan. Masih berbahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang tidak bisa bahasa Inggris seperti saya, bisa gunakan Google Lens. Nanti akan langsung diterjemahkan oleh Mbah Google. Selanjutnya di sini kita juga mendapatkan padnya. Ukuran 7 inci, besar ya. Dan juga dudukannya. Nah, seperti ini. Lalu ada handle tambahan. Dan terakhir unit mesinnya. Oke, udah kosong ya. Untuk boxnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Ini aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality yang pertama, handle tambahan, material bahannya adalah plastik biasa dan tidak ada lapisan karetnya ya. Untuk tingkat ketebalan lumayan dan tulangannya juga banyak, jadi lumayan kuat. Oke lah ya. Lalu kuncinya, material bahannya adalah besi yang di finishing dengan cat berwarna hitam. Tebalnya juga udah lumayan. Dan untuk finishingnya rapih. Untuk padnya, ini material bahannya plastik ya. Dan ini ada busanya juga, atau foam. Nah ini plastik, ada velcro-nya, dan ada dratnya. Dratnya, material bahannya adalah logam. Lalu ini dia padnya, lembut ya untuk padnya ini. Nanti kita akan cobain apakah enak digunakan atau tidak. Lalu mesinnya ya, menu utama kita. Gede ya teman-teman ya. Ini lumayan gede. Untuk bobotnya juga lumayan berat, jadi bisa dipastikan motor lumayan besar. Untuk rumah gearboxnya, material bahannya adalah coran aluminium. Lalu untuk anvilnya besi ya. Ini semuanya logam. Lalu untuk bodi utama, material bahannya adalah plastik. Ada embosan merek Dongcheng, bukan tempelan stiker. Dan untuk kualitas plastik dari Dongcheng sendiri, tidak usah kita ragukan lagi ya. Bagus teman-teman. Yang warna hitam juga plastik. Lalu ini plastik ya. Oh, ada sedikit karet. Pada handle-nya ada sedikit karet. Lumayan membantu lah ya untuk grip. Lalu untuk tingkat finishingnya rapih. Tidak ada yang melebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Kabel juga lumayan tebal ya. Ini kabelnya. Mantap. Untuk build quality sih ini oke menurut saya. Untuk fitur yang pertama, pad dilengkapi dengan velcro, jadi tinggal tempel aja ya. Lalu ada handle tambahan, bisa dipasang di kiri ataupun di kanan. Tinggal sesuaikan saja dengan preferensi masing-masing. Lalu untuk carbon brush, penggantiannya nggak ribet ya, ada di luar, tinggal buka aja. Berikutnya ada variable speed dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 yang paling kencang. Trigger dilengkapi dengan trigger lock. Jadi kalau mau mengoperasikan trigger lock, tinggal tekan aja triggernya, tekan trigger locknya. Untuk melepas tinggal tekan lagi trigger. Oke ya, untuk fitur itu aja. Untuk uji spesifikasi yang pertama di sini kita akan lihat konsumsi listrik tanpa beban di kecepatan nomor 1 yang paling rendah dan kecepatan nomor 6 yang paling tinggi. Ini kita set di nomor 1 terlebih dahulu ya. ...61 watt. Sekarang kita pindahkan ke kecepatan nomor 6.
watt. Jadi untuk listrik 450 masih aman. Selanjutnya kita akan uji RPM dan tingkat kebisingan. Nomor 1 dan nomor 6 ya, yang paling rendah dan juga yang paling kencang. Kita set di nomor 1 terlebih dahulu. Kecepatan nomor 1 untuk tingkat kebisingan di angka 76,6 desibel dan untuk RPM-nya di angka 600 RPM. Sekarang kita set ke kecepatan nomor 6. RPM di angka 1950 RPM dan untuk tingkat kebisingan di angka 94,5 desibel. Masih oke ya untuk tingkat kebisingannya. Jadi masih tidak mengganggu lah kalau kita gunakan di rumah. Nah, untuk padnya ini apabila kalian merasa terlalu besar, bisa kalian ubah ke ukuran yang lebih kecil. Asalkan untuk ukuran diameter dari dratnya sama ya. Jadi untuk ukuran dratnya ini adalah 0,5 inci. Jadi diameternya ukurannya 0,5 inci. Asalkan ukuran diameternya 0,5 inci, saya rasa nggak akan ada masalah ukuran padnya berapapun. Yang pasti bisa dipasangkan ke anvilnya. Untuk bobotnya di angka 2,3 kilo. Untuk uji performa di sini kita akan coba memoles kap mobil ya. Dan ini disclaimer dulu, saya bukan ahli dalam bidang moles-memoles ya. Saya juga lihat di YouTube juga bagaimana cara memoles mobil yang baik dan benar. Dan ini bukan video tutorial bagaimana cara memoles mobil. Kita hanya menguji bagaimana performa dari alat yang sedang saya uji. Jadi nanti mohon dimaafkan apabila ada cara memoles yang salah, karena ini memang bukan video tutorial. Oke, kita lanjut. Ini karena permukaan mobilnya masih lumayan bagus, jadinya saya hanya menggunakan 2 step aja, Super Finish Plus dan untuk waxnya. Kita lumuri dulu bodinya dengan obatnya. Dan ini juga saya nggak begitu paham ya bagaimana cara melumuri atau melapisi bodi mobil dengan obatnya ini. Jadi ya ini sepengetahuan saya saja dari apa yang saya lihat di beberapa video di YouTube ya. Oke, sekarang sudah saya lumuri secara keseluruhan. Langsung kita nyalakan mesinnya. Oh ya, saya menggunakan kecepatan nomor 3 ya teman-teman ya. Tenaga dari motornya ini cukup gede ya, enak. Ditekan-tekan tidak ada terasa loose power. Tenaganya terasa konstan. Nah, untuk keunggulan pad yang besar seperti ini, kalau kita ingin memoles permukaan yang tidak rata seperti lipatan mobil, nih ya, akan enak ya, karena kita bisa pakai samping-sampingnya. Oke, untuk tahapan pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke tahapan kedua. Saya menggunakan sealing wax protection seperti ini. Dan sudah saya lumuri. Ini juga sudah agak kering. Kalau saya lihat di tutorialnya, tunggu agak kering katanya, baru dipoles. Nah, ini udah agak kering. Kita lanjut poles lagi.
Untuk kecepatannya masih saya gunakan kecepatan nomor 3 ya, karena kalau nomor 6 itu terlalu kencang, bisa merusak chatnya malahan. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan tutorial bagaimana cara memoles mobil yang baik ya. Saya hanya menguji alat yang sedang saya review bagaimana performanya. Oke, udah selesai ya. Sekarang kita langsung bersihkan aja menggunakan kain lap kering untuk menghilangkan sisa-sisa dari obatnya. Sekarang saya akan buka lakban pembatas, kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak. Tapi ini menurut saya sih nggak akan terlalu kelihatan perbedaannya, karena memang keadaan cat dari kap mobil ini tidak terlalu buruk ya, atau masih bagus, jadi nggak akan kelihatan beda jauh. Nah, udah saya buka. Ya memang sisi yang udah kena wax lebih kinclong dikit aja dibandingkan dengan yang belum kena. Ini biar lebih jelas lagi. Karena keadaan cat mobilnya juga tidak jelek ya, jadinya perbedaannya tidak terlalu terlihat signifikan. Sekali lagi, tujuan utama dari video ini bukanlah bagaimana hasil dari pemolesannya, tetapi bagaimana performa dari alat yang sedang saya uji. Dan menurut saya untuk tenaganya lumayan mantap. Tadi kita gunakan kecepatan nomor 3, kita tekan-tekan tidak ada terasa loose power, tenaganya konstan. Kalau di kecepatan nomor 6 menurut saya terlalu kencang, nggak cocok digunakan untuk memoles permukaan bodi mobil. Dan untuk hasil polesan saya bisa kalian nilai sendiri ya teman-teman ya. Kalau menurut saya sih udah cukup memuaskan bagi saya. Tapi kalau bagi kalian tidak begitu memuaskan ya nggak apa-apa. Karena memang saya bukan ahli dalam bidang moles-memoles. Nah ini dia garis antara yang udah dipoles dan yang belum dipoles. Tipis sekali memang. Tidak terlalu kelihatan. Nanti kita akan coba poles semua permukaan kap mobil ini. Biar kita tahu juga untuk panas dari mesinnya itu seberapa. Oke, sekarang kita lanjut lagi memoles sisi permukaan yang belum kena poles. Nah, ini saya tekan-tekan ya teman-teman ya. Saya tekan-tekan, tidak ada terasa loose power. Tenaga dari motornya memang mantap. Jadi, kalau digunakan untuk kerja sehari-hari, saya rasa tidak akan ada kendala ya. Tenaganya oke. Nanti tinggal kita tunggu aja panasnya apakah normal atau tidak. Nah ini karena ada goresan yang lumayan dalam, saya menggunakan kompon yang halus untuk menghilangkan bekas goresannya. Nah, ini dia untuk hasil keseluruhannya ya. Udah kita poles semua untuk permukaan kap mobilnya. Udah kilat semuanya ya, teman-teman ya. Tidak ada lagi noda-noda dan baret-baretan. Semuanya sudah halus. Nih. Sekali lagi, ini bukan video tutorial bagaimana cara memoles mobil. Setelah kita gunakan tadi untuk memoles seluruh permukaan kap mobil, sekarang kita akan ukur suhunya. 44,1 derajat, masih oke. Kita lihat suhu tertingginya berapa. Pada bodinya 42 ya, 42, 44. Suhunya masih bisa dikatakan normal ya. 43. Tadi ada 45 nih. Nah, paling tinggi di angka 45 derajat. Ini untuk satu permukaan kap mobil ya teman-teman ya. Jadi
Kalau seluruh bodi pastinya akan lebih panas daripada 45 derajat. Tadi kurang lebih kita gunakan sekitar 15 menitan ya. Kurang lebih 15 menitan lah ya. Untuk suhu 45 derajat, sebuah alat digunakan selama 15 menit masih normal menurut saya. Itu karena saya bukan profesional, jadi menggunakannya agak lumayan lama. Nah, bagi yang profesional pastinya akan lebih cepat lagi. Oke, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin poles dari Dongcheng DSP-02 strip 180S, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi, ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari Dongcheng DSP-02180S ini adalah 625.000. Link pembelian ada pada kolom deskripsi, silakan cek di bawah kalau kalian mau beli. Dan untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality jelas tidak ada komplain. Material bahan yang digunakan oleh Dongcheng ini kualitasnya bagus ya teman-teman ya, khas brand global. Jadi tidak ada kendala pada saat kita gunakan tadi. Selanjutnya untuk fitur, semuanya bekerja dengan baik dan tidak ada kendala untuk fitur-fiturnya. Yang saya suka ada fitur variable speed. Lalu untuk spesifikasi juga sudah sesuai dengan spek tertulis ya teman-teman ya. Jadi tidak ada komplain juga untuk spesifikasinya. Dan terakhir untuk performa sama sekali tidak mengecewakan. Ini sangat mudah untuk dioperasikan. Untuk tenaganya juga lumayan mantap. Kita tekan-tekan tidak ada terasa loose power. Dan untuk padnya bisa diubah ya teman-teman ya. Kalau kalian mau ubah ke ukuran yang lebih kecil bisa. Tinggal sesuaikan saja dengan ukuran dratnya yaitu 0,5 inci. Jadi menurut saya ini sangat cocok digunakan untuk kerja sehari-hari ya. Kalau kalian memang kerjanya itu moles-memoles, saya rasa ini cocok untuk dibeli. Dan bagi kalian yang hobi ya, hobi untuk moles mobil, ya ini juga boleh lah ya. Karena gampang sekali untuk dioperasikan, tidak perlu profesional-profesionalan ya. Ini oke nih untuk mesin ini. Dan untuk harganya juga menurut saya sangat-sangat terjangkau ya, hanya 600 ribuan. Apalagi ada garansinya. Dan untuk ketersediaan spare part bisa dibeli di officialnya Dongcheng. Linknya ada di kolom deskripsi ya, silahkan cek di bawah. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.